Shalom, selamat pagi adik-adik Perjibem, selamat pagi Papa dan Mama. Sebelum kita memulai ibadah online kita, kakak harapkan untuk adik-adik semua duduk yang tenang di rumah. Adik-adik harus bersungguh-sungguh karena Tuhan hadir di mana-mana termaksud di rumah adik-adik. Yang berikut, kakak juga harapkan kepada Papa dan Mama untuk membimbing adik-adik selama mengikuti ibadah online. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Karena itu, kakak ajak adik-adik semua untuk duduk yang tenang, karena kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tuntun kami, biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari
Salam adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selama seminggu lamanya kita beraktivitas, kita menjalani kehidupan kita bersama orang tua, bersama teman-teman. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa. Dosa akan senantiasa ada dalam kehidupan kita, yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, kepada teman, kepada sahabat, terlebih kepada Tuhan. Oleh karena itu, kakak mengundang kita semua yang saat ini beribadah secara online. Mari kita satu hati di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus menuntun, memberkati, melingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami datang di hadapan hadirat-Mu memohon ampun atas segala dosa dan salah yang kami lakukan, yang menyakiti hati teman-teman kami, hati saudara bersaudara kami, hati orang tua kami, terlebih hati suci-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami ya Bapa, agar kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah sahabat anak-anak, kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang kekal. Kami datang dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman. Namun sebelum itu, kakak harapkan adik-adik sudah memegang Alkitab dan duduk diam di tempatnya masing-masing. Namun sebelum itu, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu, sehingga Engkau masih menjaga, melindungi dan berkati kami selama ini bahkan sampai saat ini. Sekarang tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati masing-masing kami, dan biarkanlah firman itu jangan hanya lalu begitu saja, melainkan mau bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pembahasan firman dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Nah, firman kita pada minggu ini terambil dari Matius 9 ayat yang ke-18 sampai 26. Dan tema kita pada minggu ini adalah kita semua ditolongnya. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, kakak ajak adik-adik untuk melihat dan menonton video berikut. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, adik-adik, bagaimana dengan video yang pertama? Seru kan? Sekarang kita akan masuk ke video yang kedua. Mari kita saksikan bersama. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Talita kum, hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu.
tadi kita sudah selesai menonton video dan ada beberapa hal yang akan kakak bagikan untuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu iman. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang telah menciptakan, melindungi, dan memberkati kita selama ini bahkan sampai saat ini. Dan iman kita harus bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara iman itu tumbuh? Nah, kakak akan bagikan caranya. Yang pertama, cara iman itu tumbuh adalah dengan kita rajin-rajin baca Alkitab untuk kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah dengan berdoa supaya kita dapat berkomunikasi dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kita semua sangat pantas untuk ditolongnya. Mau kita dari suku apa, mau warna kulit kita hitam atau putih, mau rambut kita keriting atau lurus, kita semua pantas ditolongnya. Karena Tuhan Yesus menolong setiap orang dan tidak membeda-bedakan mana yang harus ditolong dan mana yang tidak ditolong. Tuhan Yesus menolong kita semua, baik itu kita yang tua atau muda. Tuhan Yesus sanggup menolong dan selalu menolong kita apapun keadaan yang kita alami dan apapun yang kita lalui. Tuhan Yesus pasti menolong. Yang ketiga adalah kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik pasti dalam kehidupan adik-adik, bahkan kakak sendiri, kakak juga sering meragukan kuasa Tuhan. Nah, itu tidak boleh adik-adik, karena kuasa Tuhan itu sangat nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan ketika kita masih bernapas saja, itu semua karena kuasa Tuhan. Jadi kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan ya. Nah, yang keempat adalah kita harus selalu mencari Tuhan Yesus. Nah, mungkin adik-adik bertanya, bagaimana cara kita mencari Tuhan Yesus? Nah, akan kakak kasih jawabannya. Kita mencari Tuhan Yesus dengan cara seperti yang tadi, membaca Alkitab, berdoa, dan selalu mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, seperti menonton video pembelajaran online seperti ini, pembelajaran sekolah minggu online, agar adik-adik tidak hilang arah dan adik-adik beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan apapun yang adik-adik lalui, masalah apapun yang adik-adik lalui dapat dipulihkan oleh Tuhan Yesus, karena dengan membaca dan berdoa, membaca firman Tuhan dan berdoa, kita jadi tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang kita mau dari Tuhan, dan itu akan membangun relasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan firman yang sudah kita dengarkan bersama tadi adik-adik? Benar-benar menarik kan? Kakak berharap apa yang sudah disampaikan tadi dapat adik-adik semua mengerti dan adik-adik semua lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua hari lepas hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Shalom adik-adik par, Jemaat Immanuel Bimopu yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak-Mu, kami bersyukur atas cinta dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru. Terima kasih atas kesempatan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun secara online. Mari Bapa memberkati cerita firman-Mu ini Tuhan, yang telah kami dengar bersama, agar firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, agar senantiasa kami mensyukuri kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan tolong kami di masa kecil kami ini Tuhan, agar kami senantiasa bertumbuh dalam iman, pengenalan, dan takut akan Engkau. Dengan setiap pergumulan yang kami hadapi, bersama dengan orang tua kami masing-masing, dari rayon 1 hingga rayon 10, mari Tuhan Yesus memberkati. Dan tolong kami semua yang belum bersekolah, Tuhan sertai kami. Yang sudah bersekolah, Tuhan berkati pendidikan kami. Engkau bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang rajin untuk beribadah dan rajin belajar. Memberkati orang tua kami dalam setiap pergumulan masa depan kami, dalam setiap usaha dan kerja mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini membuat kami harus berada di rumah kami, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menjaga kesehatan kami, melindungi kami, dan kiranya virus corona ini dapat cepat berlalu dan kami dapat kembali beribadah dan beraktivitas seperti biasanya.
Mari Bapa memberkati sekolah minggu online di minggu depan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu bersama dengan kakak-kakak pengajar semuanya. Berkati pelayanan Jemaat Immanuel Bimopo ke depan di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Ini doa dan sembahyang kami, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir daripada ibadah sekolah minggu kita. Semoga kesetiaan adik-adik tetap bertumbuh meskipun kita hanya beribadah melalui video ini. Sebelum kita mengakhirinya dalam doa, kakak ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Mari kita memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi kakak ajak adik-adik semua untuk menyanyi lagu Ibu Jari. Ibu jari, jari tunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis untuk cincin, jari tinggi ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan Yesus sertai kami. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Shalom.